Recording in progress. Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. Good evening and welcome to our presentation. I'm glad to see you all. First of all, let me thank you for coming in our presentation, especially for the lecturer, Ms. Ulia Rahmah. Today, we are Group 6. We'll present the materials for our study under the title about review text. We are hoping that you guys can follow our presentation for our discussion later. Before going to the discussion material, let me introduce ourselves. My name is 2024-007-0128. And next is my team, Rusdianto, silakan. Hello, let me introduce myself. My name is Rusdianto Nugraha. My name 2024-007067. Okay, next Chelsea, silakan. Myself, my name is Chelsea Raipa Natasha. Untuk NIM 2024-007078. Okay, that is a member of Group 6. Vocabulary quiz. Untuk teman-teman yang bisa menjawab dari ke-10 pertanyaan ini, silahkan untuk langsung dijawab saja. Regina. Regina mau, boleh, silahkan. Yang nomor 8. Ya. Classify. Tolong dieja, boleh? Yang nomor 8, classify. Oke. Ya, maksudnya tolong dieja satu per hurufnya. C L A S S E F O W. Oke. Terima kasih Regina. Selanjutnya siapa lagi? Isti. Boleh. Yang ketiga. Entangle. ENTINGLED. Oke. Terima kasih Isti. Selanjutnya Mariska. Oke, Neng Evi boleh? Nomor 7, image. Ya. UNMACHLD. Oke, that's right. Apakah ada yang ingin lagi? Aku Mariska. Oke, silakan. Yang pertama, bold. BOLD. Ya, that's right. Apakah ada yang ingin lagi? Ingin mencoba jawab? Alep nomor 4. Oke, Alep. Silakan. Itu fraud. FRAUD. Oke, that's right. Apakah ada lagi, teman-teman? Naila. Oke, Naila, silakan. Nomor 2, education. Ya, EDUCATION. Oke. Apakah ada lagi, teman-teman? Masih ada yang belum terjawab? Aku Hafid nomor 9. Boleh, silakan. Yang benarnya itu artwork. Untuk ejaannya ARTWORK. Oke, that's right. Apakah ada lagi, teman-teman? Jika tidak ada, saya cukupkan untuk kuis vocabulary-nya. Saya akan lanjutkan ke materi pembahasannya. Okay, there is a table of contents of our material.
Yang pertama ini ada member of the group, description, purpose of review text, and text structure and language features and example. Next is wait a minute. Okay, I will description. Sorry. Description review text is the text to classify a work, good movies, book, and others, so that know the qualities, strength, and weakness in the work. In Indonesia, this type of text is often called resensi. Jadi review text ini adalah teks untuk mengklasifikasi suatu karya, baik film, buku, dan lainnya, agar kita mengetahui kualitas, keunggulan, dan kelemahan yang ada pada karya tersebut. Next is purpose of review text to provide information to the reader about the details of the product delivered. Number 2 is to summarize, analyze, and respond to artworks. And number 3 is to provide criticism and suggestion of product that you describe. Jadi di sini ini kita untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang rincian produk yang disampaikan dan untuk merangkum, menganalisis, dan menanggapi karya seni dan memberikan saran dari produk yang akan kami jelaskan. Next, di sini is text structure. Yang pertama ini ada introduction, orientation. Orientation is an introduction. The introduction usually consists of the name of the product. This will be discussed or even compared with other products. Number 2 is evaluation. Jadi orientasi ini adalah sebuah pengenalan. Pengenalan biasanya kan terdiri dari atas nama produk, hal-hal yang akan dibahas di awal. Yang kedua ini ada evaluation. This evaluation consists of full details of the information that is you discuss. If you are writing on a full review of product, it covers the most important part in the product, shortage and product excellence. Review of this type commonly used in the sale of a product is evaluation described. Jadi evaluasi ini terdiri dari detail lengkap yang mengenai keterangan yang ada di dalam produk yang akan lengkap tentang sebuah produk. Hal ini dan evaluasi ini dimaksudkan agar para pembaca mampu memahami produk yang Anda jelaskan. Next is interpretation. The interpretation is usually written opinion of the author of the review of the work described. The opinion must be based on facts that have been given in the evaluation. In this section, the author must provide an opinion whether the work is worth it or not. Jadi di interpretation ini, pada bagian interpretasi biasanya dituliskan pendapat dari penulis review mengenai karya yang dijelaskan, termasuk dari opini dan kritik. Pada bagian ini, penulis harus membagikan opini pada sebuah karya tersebut bernilai atau tidak. Yang selanjutnya ini ada summary. Summary is the last part that is in a review text, contains a summary of what has been described in the previous paragraph. Jadi teman-teman, summary ini adalah bagian terakhir yang ada pada teks pada sebuah teks review, berisi kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya tentang language features yang akan disampaikan oleh my team is Chelsea. Saya persilakan. Chelsea. Chelsea, selanjutnya akan dibacakan oleh Chelsea. Untuk Chelsea, silakan. Oke. Sorry teman-teman, Chelsea ada gangguan dari jaringannya, jadi saya akan menjelaskan tentang language features. Yang pertama ini ada compound sentence, a sentence that made up of two independent clauses connected by a conjunction. Terus selanjutnya, example dari compound sentence ini itu contohnya I tried to speak Thai and my friend tried to speak Indonesian. Yang kedua ini ada conjunction. Conjunction ini adalah salah satu a word that serve to connect word, phrases, clauses, or sentence. Example dari conjunction ini yaitu and, but, or, although, because, since, unless, dan sebagainya.
Oke, selanjutnya ini ada complex sentence. A sentence that made up of an independent clause and one or more dependent clauses. Example dari because they have a test tomorrow. And selanjutnya itu ada adjectives and phrases of appraisal. Sorry. Jadi ini tuh adalah modifies a noun or a pronoun by describing, identifying, or quantifying words. Example ini, the film is better than the original book. Okay, next is yang kelima, ini ada metaphorical expressions. Jadi ini tuh menjelaskan tentang expression which is used to show the resemblance between things of some similar character. Example dari metaphorical expression ini yaitu television is the drug of the nation. Yang terakhir ada noun phrases. Itu a construction that function as a noun consistent of a noun and any modifiers. Example-nya itu a very good book. Okay, next. So my friend, sorry banget, Chelsea ada gangguan dari jaringannya, jadi masih saya jelaskan ya. Dari semuanya ini ada tips on reviewing a passage. Yang pertama ini ada analyzing content. Analyzing content ini caranya dengan carefully read and analyze the passage, taking notes of key elements and themes. Jadi teman-teman membaca dengan benar-benar teliti dan analisis dari teksnya dan simpan kata-kata kunci dari elemen dan temanya. Yang kedua ini ada take notes, make concise and specific about the passage. Oke, Chelsea udah bisa. Oke, aku udah bisa. Silahkan Chelsea membacakan dari awal saja, dari tips on review tipsnya aja. Terima kasih, Nashwa. Thank you. Analyzing content carefully. Carefully read on which species, taking note of key element and tips and themes. Text notes, make concise and specific notes about the passage, highlighting important detail or with provide concrete example of your opinion with concrete example from the passage to think then your review. Jadi untuk tips ini untuk menganalisis konten, baca dan analisis teks dengan hati-hati sambil mencatat elemen-elemen dan tema utama yang penting. Yang kedua itu membuat catatan. Buat catatan singkat dan spesifik tentang teks. Soroti rincian atau kutipan penting yang ada. Untuk yang ketiga itu ada berikan contoh konkret, dukung pendapat kamu dengan contoh konkret dari teks untuk ulasan atau review yang Anda buat. Untuk yang sebelumnya itu belum dijelasin versi. Oke, untuk yang language features ini akan dijelaskan oleh Chelsea dengan bahasa Indonesia dengan jelas. Untuk ini adalah kalimat majemuk atau compound sentences, adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa independen yang dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya ada ini. I try to speak Thai and my friend try to speak Indonesian. Itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu saya mencoba berbicara bahasa Thailand dan teman saya mencoba berbicara bahasa Indonesia. Itu untuk conjunction atau konjungsi, kata-kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contohnya termasuk dan, tetapi, atau, meskipun, karena, sejak, dan kecuali. Next.
Yang ini bukan? Next, Next. yang conflict. Ya, Okay. ini gambar. Keluar lagi. Untuk yang complex sentence itu kayak kalimat yang terdiri dari satu klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Contohnya di sini ada the student are studying because they have a test tomorrow. Itu ada para siswa sedang belajar karena mereka ada ujian besok. Untuk adjective and phrases of appraisal itu ada kata sifat dan frasa penilaian, kata sifat atau frasa yang digunakan untuk memodifikasi kata benda atau kata ganti dengan menjelaskan, mengidentifikasi atau menghitung kata. Contohnya di sini ada the film is better and the original books. Itu film tersebut lebih baik dari buku aslinya. Next. Untuk metaphorical itu ada ungkapan metaforis, definisi ungkapan ini yang digunakan untuk menunjuk kemiripan antara dua hal yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya ada televisi adalah candu bangsa. Dan untuk yang ke ini, noun, phrases, frasa nomina. Definisi sebuah konstruksi yang berfungsi sebagai kata benda, terdiri dari kata benda dan kata-kata lain yang menerangkannya. Contohnya sebuah buku yang sangat baik. Bagus, sorry. Okay, next is example of review text yang akan disampaikan oleh my team is Rusdi, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kedua, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Najwa dan Chelsea. Nah, ini ada contoh. Nah, ini ada contoh untuk menganalisis teks fiksi, yaitu cerita tentang film Sherlock Holmes pada tahun 2009. Pada bagian orientasinya ada pada bagian paragraf pertama. Nah, ini adalah analisis contohnya. The first part has an orientation. In this part of the text, the writer highlights the general description about what will be reviewed. The writer tries to show the strength of the movie. Jadi pada bagian orientasi ini, si penulis menyorot gambaran umum tentang apa yang akan diulas. Dan pada bagian ini juga, si penulis mencoba menunjukkan kekuatan film tersebut. Next. Pada bagian yang kedua ada evaluation. This part of the text contains the writer's opinion and judgment about the movie. In here, the writer seems to like the movie by stating all its strengths and how will the director present it. Jadi pada bagian evaluasi ini berisi opini dari penilaian penulis tentang film tersebut. Di sini juga penulis menyukai film tersebut dengan menyatakan segala kelebihan dan beberapa baik terhadap. Yang ketiga ada interpretation. This part of the text contains study of the plot of the story and how art. Jadi pada bagian ini
berisi ringkasan alur cerita film dan menunjukkan siapa tokoh utama film tersebut. Next. The last ada summary. This part of the text contains the last opinion of the writer consisting of the appraisal or conclusion of the artwork being reviewed. The first one is the third sentence is this paragraph. Jadi pada bagian teks ini memuat pendapat terakhir si penulis yang berisi penilaian atau konselin terhadap karya seni yang sedang diulas. Okay. Thank you, Rusdiarto. And the conclusion from the material about review text is that review text is type of text that is used to provide an evaluation or assessment of a work, product, or service. The main purpose of review text is to provide information to readers regarding the quality or experience of using the object being reviewed so that it can help them in making decision. So, teman-teman, jadi tujuan utama dari review text ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai kualitas suatu objek yang diulas sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan. From the itulah materi yang kami sampaikan. Aku akan memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu. Aku akan memberikan kesempatan untuk satu pertanyaan saja. Silakan, apakah teman-teman yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Moderator. Ya, kan? Pertanyaannya terkait dengan penjelasan tadi Bang Andi di bagian apa tadi? Yang contohnya, contoh teksnya. Dua, Ya. tolong berikan contoh language factors dari teks tersebut. Terima kasih. Berapa, Mario? Paragraf 2, di bagian paragraf 2. Oke. Paragraf 2 ya. Oke, terima kasih Mario. Saya akan mencoba untuk memberikan jawaban terhadap Mario, yaitu di paragraf kedua. Paragraf kedua ini ini evaluation ya. Jadi yang Mario tanyakan itu adalah contoh language features yang dari paragraf kedua. Yang saya temukan dari paragraf kedua ini yaitu ada kedua kalimat ini terdapat termasuk dari kalimat sederhana atau simple sentence. Dan juga ada di sini ada kata sifat. Yang pertama itu ada, jadi amazing kan menakjubkan itu adalah salah satu contoh dari kata sifatnya yang untuk paragraf kedua. Terus juga ada contoh kata konjungsi yang sudah sudah Chelsea jelaskan bahwa konjungsi itu yang sudah apa sajanya itu sudah ada dijelaskan di awal. Jadi konjungsi dari paragraf kedua itu ada and dan but. Oke, itu saja Mario, sudah saya jawab. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Ya, terima kasih. Oke. Akan saya beri kesempatan lagi satu pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Aku izin bertanya. Silahkan. Siapa? Amel ya udah Amel. Aku izin bertanya. Apa pentingnya memberikan kesimpulan yang jelas dan ringkas dalam review teks? Oke, terima kasih Sinta sudah bertanya. Sepertinya ini akan dijawab oleh teman saya, yaitu Chelsea. Apakah sudah menemukan jawabannya? Silahkan. Ya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Amel, apa pentingnya memberikan kesimpulan yang jelas dan ringkas dalam review teks ya. Review teks penting karena memberikan gambaran akhir yang menyeluruh tentang isi dan tujuan ulasan. Ini memudahkan pembaca menangkap putusan atau kesan berdasarkan informasi yang diberikan. Kesimpulan yang kuat juga meningkatkan efektivitas ulasan sehingga lebih mudah diingat dan bermakna bagi pembaca. Apakah sudah jelas? Sudah? Okay, everyone. This is the end of our presentation of our discussion for today. I want to apologize if so many mistakes from us. So today, thank you so much and for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Group 6. Terima kasih atas presentasinya. Overall, pada ngerti nggak cara review teksnya? Alhamdulillah. Tugasnya dikerjain? Belum, Bu. Belum. Ya, Terus pengerjaan. belum. Kirain udah. Tapi insya Allah nggak serumit ini ya, yang sebelumnya, yang di sesi kelima ya. Terlalu banyak pertanyaan di situ. By the way, ini yang nggak on cam pada kemana nih? Oh, kirain tidur. Ada yang merasa dapat skor 10 nggak dari sekian banyaknya tugas? Yang dapat skor 10,